good people, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Entah kalian melihat video ini di pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam hari. Kali ini kita akan membahas rahasia penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Jangan lupa klik tombol merah di samping kanan, lalu like, subscribe, and comment channel ini ya teman-teman. Mari kita sama-sama support dalam hal kebaikan. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita intip tipsnya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas rumus rahasia dari Microsoft Excel, yakni rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP. Dapat kita lihat bahwa di sisi kiri ini terdapat tabel dari VLOOKUP, lalu di sisi kanan kita ada tabel yang berguna untuk mengisi data dari HLOOKUP itu sendiri. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, VLOOKUP dan HLOOKUP ini ternyata memiliki fungsi yang sama, yakni untuk mengambil data dari tabel bantu. Bisa kita lihat di bawah sini terdapat tabel bantu yang sudah terisi data-datanya. Nah, apa sih perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP? Nah, VLOOKUP ini berfungsi untuk mengambil data yang disusun secara vertikal atau ke bawah seperti ini. Nah, sedangkan HLOOKUP sendiri untuk mengambil data yang disusun secara horizontal. Nah, ini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat tabel bantu. Di sini isi datanya sama, hanya berbeda dalam model tabel. Kalau untuk VLOOKUP ini headernya ini berada di atas, sedangkan datanya turun ke bawah. Nah, untuk HLOOKUP ini tabel bantunya, headernya ini turun ke bawah ya teman-teman, nih yang diwarnain abu. Jadi ini keterangan warnanya itu teman-teman. Untuk yang warna abu ini untuk header atau judul ya. Nah, sedangkan yang kuning ini kelas. Jadi agar bisa membedakan mana VLOOKUP dan mana HLOOKUP. Nah, kalau untuk HLOOKUP ini ternyata headernya turun ke bawah nih, yakni ada di sisi kiri. Sedangkan datanya berada pada sisi kanan atau secara horizontal ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke contoh tabel yang pertama. Kita akan mengerjakan VLOOKUP. Di sini sudah terdapat data kelasnya dari 3A, 3B, 3C hingga 4C. Lalu kita akan mencari siapa itu wali muridnya dengan menggunakan tabel bantu. Rumusnya tentu sama dengan VLOOKUP. Mohon maaf salah. VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini kita mengklik sel yang akan dicari. Kita akan mencari wali murid dari 3A, maka kita akan mengklik 3A ini, lalu gunakan koma. Nah teman-teman, jangan lupa lihat terlebih dahulu ya datanya harus seperti apa, entah itu harus pakai koma atau titik koma, karena ini menyesuaikan dengan laptop atau Microsoft Excel yang kalian pakai ya teman-teman. Lalu kita blok dari tabel bantu yang VLOOKUP ini, tapi hanya datanya saja ya, tidak dengan headernya. Setelah selesai, kita koma kembali. Lalu kita lihat wali murid ini berada pada kolom keberapa. Nah, di sini ada kolom pertama kelas, kolom kedua wali murid, kolom ketiga jumlah siswa, keempat tanggal mengambil raport, kelima diambil sebanyak. Jadi wali murid ini berada pada kolom yang kedua, maka kita akan menuliskan 2, koma. Nah, di sini kita akan menuliskan memilih antara menggunakan false atau true. Tapi di sini kita memakai huruf atau kalimat false. Kenapa sih harus menuliskan false ini? Nah, karena jika ada data yang tidak tercantum, maka tidak akan terinput dengan benar. Jadi nanti akan dituliskan error ya teman-teman. Nah, lalu tinggal kita enter. Nah, ternyata bisa ya teman-teman. Nah, tinggal kita tarik untuk yang ke bawahnya. Oke, apakah benar? 4C Zuina Jannah, betul. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke kolom tanggal pengambilan raport. Nah, jadi masih sama rumusnya, yakni sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik sel 3A, koma, kita blok data dari tabel bantu, koma,
karena tanggal pengambilan rapot ini ada pada kolom 1, 2, 3, 4, maka kita tuliskan 4, false. Oke, sudah sesuai ya teman-teman, jadi tinggal kita tarik saja. Nah, ternyata benar dan sesuai. Selanjutnya diambil sebanyak, masih sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik sel 3A, kita blok dari tabel bantu dan termasuk kolom ke-5 ya. Lalu kita klik false. Apakah benar? Yes, benar. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, itu tadi penggunaan rumus VLOOKUP. Nah, kita akan melanjutkan ke dalam rumus HLOOKUP. Di sini sudah ada tabel kosongnya, kita akan mengisinya. Nah, bedakan antara tabel bantu VLOOKUP dan HLOOKUP. Mari kita pakai rumus sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita klik sel 3A, karena kita akan mencari wali murid dari kelas 3A, lalu koma, sesuai dengan data ini ya teman-teman. Jika di Excel kalian menggunakan titik koma, maka gunakan titik koma. Selanjutnya sama halnya dengan yang tadi, kita blok saja data, tidak usah dengan headernya, koma, untuk wali murid ini berada di baris kedua ya teman-teman. Ini baris ke-1 kelas, baris kedua wali murid. Kita akan menuliskan 2, lalu sama halnya kita menuliskan false. Apakah benar? Ya benar, ternyata ada. Nah, kita tarik, wah ternyata salah nih, ada apa yang salah? Nah, kalian jangan bingung jika di sini terdapat kolom atau tulisan seperti ini artinya format yang digunakan itu salah. Nah, sedangkan di sini benar. Lalu di sini kenapa tiba-tiba kolom yang kedua salah? Nah, ternyata teman-teman dalam penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini ada cara lain. Jika terdapat kesalahan seperti ini, kita menggunakan lambang dolar atau yang disebut dengan string. Nah, kita gunakan di sini. Nah, ini gunanya untuk mengunci data gitu ya, teman-teman. Jadi, kita gunakan lambang dolar ini pada data yang tadi kita ngeblok ini ya, teman-teman. Ngeblok data yang di sini. Nah, di sini pokoknya kita mengapit huruf sel dengan menggunakan lambang string ya. Jadi hanya berupa data ini saja yang diberikan tanda string seperti ini ya. Seperti ini, tanda string, kolom H, string kembali, lalu untuk mengapit huruf M atau kolom M, kita pakai string, kolom M, lalu string kembali. Setelah selesai, kita enter, lalu kita lihat apakah bisa mengambil data yang tepat. Nah, ternyata bisa teman-teman. Jadi memang ketika menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini ada bisa langsung seperti ini rumusnya. Nah, jika di HLOOKUP atau di laptop kalian atau di Excel kalian tidak bisa dan terjadi kesalahan seperti yang tadi, bisa menggunakan rumus ini. Nah, bisa nggak sih rumus menggunakan kunci string ini digunakan pada rumus VLOOKUP? Oke, mari kita coba ya teman-teman. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita cari sel 4C ya. Lalu kita blok kembali, koma. Nah, untuk wali murid ini berada pada kolom kedua. Lalu kita klik false. Nah, datanya memang benar. Nah, kita akan mencoba menambahkan lambang dolar atau string ini. Kalian bisa menggunakan di tombol di keyword kalian itu ada, tinggal klik shift lalu angka 4 atau F4. Nah, kita gunakan untuk mengapit huruf-huruf yang atau huruf pada kolom tabel bantu ya teman-teman. Nah, selesai. Kita enter. Nah, ternyata sama saja.
datanya sama-sama benar antara menggunakan string dan tidak menggunakan string. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi kepada rumus HLOOKUP. Di sini jumlah siswanya berarti sama dengan HLOOKUP buka kurung cells 3A, kita pakai tabel bantu, kita blok kembali, lalu untuk jumlah siswa ini berada pada baris ke 1, 2, dan 3. Jumlah siswa ini berada pada baris ketiga, maka kita tuliskan 3, lalu kita tuliskan false. Datanya akan terlihat, namun jika kita tarik ke bawah akan menyerupakan data error. Jadi seperti langkah yang tadi, kita klik dulu jumlah siswa yang di atas. Nah, kita gunakan string untuk mengapit huruf yang kolom ini ya, untuk mengunci lebih tepatnya. Nah, setelah selesai, lalu tinggal kita tarik. Nah, sudah benar kan ya teman-teman datanya? Nah, sama halnya dengan tanggal pengambilan raport. HLOOKUP buka kurung, klik cell 3A, lalu kita blok datanya, lalu tanggal pengambilan raport ini ada pada baris keempat, lalu false. Jangan lupa untuk menggunakan string ya teman-teman, jika ditarik itu terdapat error data ya. Ini teman-teman tinggal kita tarik, lalu benar datanya. Nah, sekarang kolom terakhir kita gunakan rumus HLOOKUP, lalu kita klik sel 3A, kita blok datanya, lalu kita lihat diambil sebanyak ini ada pada baris kelima. Lalu kita tuliskan false. Jangan lupa untuk memakaikan string pada rumusnya. Maaf salah. Nah, lalu satu lagi kita pakaikan string, kita enter dan tinggal kita tarik ya teman-teman. Nah, ini dia hasil dari penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, begitulah tips and trick yang dapat saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dimengerti ya good people. Dan jangan lupa tetap ikutin terus channel ini karena akan ada berbagai tips lainnya. See you tomorrow.